Ibanez Gio tahun 2020, produksi tahun 2020. Ini serinya GRG 40 MLB, dari warnanya kali light blue ya, metallic light blue. Nah, di Ibanez ini ketika saya membelinya sungguh jauh di atas ekspektasi saya. Jadi ketika awalnya saya beli hanya berasumsi bahwa saya membutuhkan gitar untuk karakter suara rock, dimana humbucker single, jadi nggak humbucker yang rock banget. Saya butuh karakter suara rock yang masih bisa dipakai all around. Nah, ekspektasi saya tidak akan sebagus itu suaranya, baik untuk secara clean ataupun secara high gain. Tapi ketika saya membelinya, ternyata secara suara di atas ekspektasi, secara playability juga jauh di atas ekspektasi. Ekspektasi saya ini terbentuk ketika kalau dulu saya membeli gitar low price kayak gini ya, gitar murah lah istilahnya, gitar murah seperti ini. Secara playability sangat jauh dari kata nyaman, bahkan sangat susah sekali untuk melakukan tuning, untuk melakukan setting yang nyaman di tangan ya. Jadi harus ekstra keluar biaya lagi ke teman-teman luthier atau servis gitar lainnya untuk disesuaikan jadi nyaman di tangan gitu. Tapi di Ibanez Gio seri GRG 40 ini, khususnya untuk yang produksi tahun 2020, itu sangat jauh dari apa yang saya bayangkan sebelumnya gitu. Jadi ketika saya membayangkan, ini kayaknya ketika saya beli nanti saya harus melakukan banyak repairing, harus banyak benerin ini itu, tapi ternyata tidak banyak yang perlu saya lakukan. Nah, ini saya mau membagikan catatan saya, details apa yang saya lihat dari Ibanez GRG 40 ini yang membuat saya mengatakan secara playability jauh di atas yang dulu-dulunya. Pertama, saya mulai dari neck. Necknya ini terbuat dari, di belakangnya ini maple dan dia utuh, nggak ada sambungan di sini kayak Ibanez yang dulu-dulunya ada sambungan. Mungkin kalau yang 24 piece masih ada kali ya, tapi kalau yang sekarang dia udah nggak ada sambungan ini, udah nggak ada sambungannya di sini, jadi masih utuh belakangnya. Kemudian di depannya pakai fretboardnya pakai Jatoba wood, Jatoba apa itu. Pokoknya dia hampir mirip seperti rosewood, mirip juga seperti Sonokling, mirip juga seperti Pauvero, tapi punya karakter suara yang sedikit sengau, jauh lebih sengau. Kayak orang bindeng, ini dia jauh lebih bindeng gitu, kayak bindengnya udah parah lah gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kita bisa mensiasatinya, jauh lebih nyaman gitu. Bukan jauh lebih nyaman sih, bisa jadi nyaman juga seperti halnya ketika kita pakai rosewood ataupun seperti pakai Sonokling atau Pauvero. Ketika dipegang memang secara pegangan rasanya awal-awal ketika baru beli rasanya tuh kayak kurang kokoh ya. Kayak agak kopong, agak ada yang kosong gitu, kayak kurang kokoh pegangan awalnya. Tapi kalau setelah di setting dengan benar, di setup dengan benar necknya, baik secara lurusnya, kemudian kita treatment lagi untuk maple-nya dan fretboardnya, perasaannya itu udah berubah gitu, jauh berubah dari yang harganya seperti gitar-gitar murah yang terasa kosong, berubah signifikan ke yang udah kayak gitar di level menengah lah, yang di range harga sekitar 6-8 juta, di range menengah itu. Nah, gimana treatmentnya yang saya lakukan? Treatment yang saya lakukan itu simple aja. Jadi di bagian belakangnya tidak diampas ataupun dilakukan apa-apa, tapi saya menggunakan oil khusus gitu, yang khusus untuk kayu maple. Kemudian saya oleskan sedikit aja, dan itu tidak jadi cat atau merubah apapun. Jadi dia hanya untuk
memberikan sedikit kepadatan lebih pada neck dan rose pada fretboard. Memang sebagian informasi yang saya dapatkan di awalnya sebaiknya tidak menambahkan cairan apapun pada gitar yang sudah jadi, karena tujuannya setiap gitar memiliki kekeringan tertentu. Nah, tapi kalau yang saya rasakan sendiri ketika saya membeli gitar ini, rasanya ini kayaknya terlalu kering deh. Mungkin karena kayu yang dipakai, kayu sisi luar dari batangan kayunya. Jadi kan kalau pembuatan gitar biasanya memilih kan, ini kayu yang bagian dalamnya jadi gitar-gitar mahal, kayu bagian tengah-tengah yang dalam agak ke pinggir dikit gitu nanti jadi gitar yang mid range. Kemudian yang sisi luarnya banget, mungkin ini baru mungkin saya juga kurang tahu, mungkin seperti itu. Kemudian sisi luarnya banget untuk yang gitar-gitar murah. Nah, mungkin konteksnya jadi seperti itu, dia yang terlalu kering, tapi setelah dikasih oilnya sedikit, kemudian kita harus dilap dengan rata, cukup menyenangkan gitu. Jadi perubahannya signifikan. Kayunya yang awalnya secara seratnya tidak terlalu kelihatan, sekarang seratnya juga kelihatan dan jauh lebih padat. Saya tunjukkan mana? Ya, ini itu. Sorry sih, obat. Oke. Nah, kemudian itu juga saya lakukan hal yang sama pada fretboardnya. Lalu selanjutnya yang saya lakukan adalah saya bersihkan bagian fretnya ini dengan larutan yang kebetulan saya bikin sendiri, namanya Punch Clean. Itu kayak larutan pembersih khusus fretboard, fret dan senar dengan bahan-bahan khusus lah ya. Jadi bisa membuat di tangan juga lebih nyaman, tapi tidak merusak kayu karena tidak menggunakan bahan dasar air kayak air keran atau apa gitu, nggak pakai yang seperti itu. Memang ada cairan khusus untuk pembersih gitar. Nah, itu bikin dia jadi lebih licin. Awalnya saya berpikir kayaknya saya harus ganti fret deh begitu beli, tapi ternyata setelah saya coba bersihkan, saya bersihkan secara mendetail gitu, digosok agak lebih lama sedikit, kayaknya tidak perlu mengganti fret. Kemudian dari necknya sendiri secara kontur ini bentuknya, kalau yang saya rasakan kayaknya saya nggak tahu di webnya bilangnya apa ya untuk shape-nya, cuman kalau saya ngerasainnya sih kayak bentuknya kayak huruf D gitu ya, entah itu D shape atau C shape, saya kurang ngerti. Cuman rasanya kayak bentuk D karena secara dipegangan di tangan sini itu dia sedikit lebih lebar. Tujuannya sendiri karena gitar ini mungkin diproduksi memang untuk main rock kali ya, untuk main rock ataupun genre dengan distorsi yang cukup besar, ataupun dengan yang clean tapi dengan style permainan straight, atau yang sekarang lagi kekinian itu model-model kayak Mateus A1 gitulah. Saya nggak ngerti itu genrenya apa gitu, kayak fingerstyle tapi bergabung juga dengan shredding sedikit dan bluesy sedikit. Nah, jadi kalau dengan fret yang lebih lebar itu rasanya di tangan jadi jauh lebih leluasa untuk menggerakkannya gitu. Kalau kita pakai gitar-gitar vintage kayak Fender Stratocaster ataupun Telecaster, di mana rata-rata model shape-nya, radiusnya itu mungkin di 7,25 atau di 9,5, yang memudahkan kita untuk main chord dan bending-bending itu. Tapi kalau di yang sekarang cenderung lebih datar, saya nggak tahu 12 atau 14, kurang tahu juga ya, mungkin, tapi yang jelas di atas 10 ya. Di atas 10 itu lebih enak gitu. Kayaknya sih di atas 10 nih. Di atas 10 lebih enak untuk kita main shred yang sedikit lebih cepat gitu. Even dalam permainan ketika tangan kita clean ya. Maksudnya dalam sound yang clean, cukup asik gitu. Nah, kemudian yang dikeluhkan beberapa reviewer lain adalah perkara tuning yang katanya cepat turun gitu ya, cepat turun. Kalau selama yang saya pakai dalam 1 bulan ini sih tidak, secara tuning menurut saya pribadi masih cenderung stabil ya. Mungkin karena pemakaian saya juga, kebutuhan saya hanya di kamar,
untuk teknik gitar yang biasa aja yang saya suka gitu, untuk hobi lah, sekedar untuk hobi, bukan untuk dunia profesional. Secara tuning untuk saya pribadi ini cenderung stabil kalau untuk saya, walaupun memang kalau kita habis bermain dengan menggunakan whammy bar yang ekstrim, ada sedikit geser gitu. Tapi hal itu juga terjadi di gitar-gitar mid range, kecuali kalau kita udah masuk di level gitar yang high end. Saya yakin bagian spring di belakangnya juga mungkin berbeda dengan yang umumnya gitu, dengan yang biasa kita pakai ini gitu. Nah, secara tuning ini bisa jadi stabil dan tidak stabil itu ada banyak faktor. Pertama karena dari machine head ya, dari tuning headnya ini mungkin kurang bagus, atau bisa juga dari spring di belakang gitarnya, jadi dari pair di belakang gitarnya mungkin kurang bagus juga. Jadi tidak terlalu menjamin kualitasnya lah antara tuning head dan pairnya. Tapi kalau misal nanti saya ingin mengupgrade, kemudian dibagusin biar makin proper lagi, mungkin saya bisa melakukan perubahan di pairnya dan tuning headnya, di machine headnya. Tapi memang kalau untuk saat ini yang saya rasakan sudah sangat cukup sih, di atas ekspektasi untuk harga yang sangat murah gitu. Enak banget gitu, tuningnya stabil lah. Kalau sekedar untuk bending 1 atau 1,5 masih stabil, atau sekedar main-main blues aja gitu masih stabil. Itu dari neck ya. Kemudian dari neck juga yang saya rasakan, dia semakin ke ujung rasanya lebih kecil. Kalau semakin ke sini makin besar, apa sih istilahnya, kompon kali ya. Jadi di sini agak lebih kecil, semakin ke sini lebih besar. Tujuannya semakin memudahkan kita untuk menjangkau tempat-tempat yang lebih jauh dan lebih mudah. Nah, di samping itu juga di Ibanez Gio yang produksi tahun 2020 ini, kenapa saya bilang sangat asik adalah karena di belakangnya itu tidak seperti Ibanez yang dulu yang masih kotak atau sama seperti gitar vintage Telecaster ataupun Stratocaster yang sampai sekarang masih ada juga yang kotak ya, yang sering mengganjal di tangan. Kalau di Ibanez yang 2020 ini itu bodi belakangnya ini, bentuk shape belakangnya ini udah kayak Ibanez AZ gitu loh. Jadi enak gitu, jangkauannya enak. Kebetulan saya pernah juga pakai AZ Premium gitu. Ini mirip, dia bisa menjangkau juga dan enak di tangan, udah sama lah. Jadi secara ukuran gitarnya, secara perhitungan size gitarnya dan detail-detailnya itu namanya Ibanez ya, pabrik besar, dan mereka udah terpercaya di banyak gitaris-gitaris jago yang pakai brand ini. Tidak ada perbedaan gitu antara Ibanez AZ ataupun Ibanez Gio ini di sisi shape tertentu. Mungkin kalau di necknya kualitas bahan pasti berbeda ya, kualitas elektroniknya juga pasti berbeda. Kualitas necknya yang semakin tipis di Ibanez AZ juga berbeda dibandingkan yang ini. Tapi kalau di yang secara in general kayak yang sudut di belakang sini tadi yang saya perlihatkan, itu udah sama, jadi nyaman di tangan gitu. Nah, lalu berikutnya yang menarik juga buat saya adalah di bagian belakang. Saya masih di bagian belakang nih banyaknya. Nah, di bagian belakangnya ini kalau kebanyakan ditutup full, jadi kita agak susah untuk naruh mengganti senar. Kalau di Ibanez udah asiknya seperti ini, jadi dia udah kebuka, jadi kita mudah untuk mengganti senarnya tanpa harus membuka
covernya ini sendiri, cover belakangnya sendiri, jadi tinggal pasang-pasang aja lah, cukup enak. Kemudian sekarang ke bodinya, kontur bodinya memang udah ya seperti Ibanez pada umumnya ya, cuman kalau yang dulu saya sempat menggunakan Ibanez RG gitu, agak kontur di sini agak terlalu curam ya, kalau saya rasakan terlalu curam. Tapi ketika saya menggunakan Ibanez Gio yang 2020 dan mungkin Ibanez yang produksi yang baru-baru, di konturnya itu udah nyaman gitu. Jadi ketika kita mau berpindah posisi dari yang misalnya kita biasa untuk main bridge terus pindah ke depan dikit ketika main ritmis atau di tengah gitu, itu nyaman di sini. Jadi nggak harus memutar tangan begini, yang naikin lagi mundurin lagi gitu-gitu, tapi kita kayak tinggal ya udah kayak ngalir aja gitu, bentuk tangannya kayak ngalir aja, udah enak. Lalu seperti biasa ya, di belakangnya juga ada konturnya juga yang membuat nyaman di bagian dada dan perut, jadi tidak terasa sesak ketika kita main gitu kan. Kalau saya pribadi sebenarnya pencinta Telecaster gitu, jadi ini kayak bonus gitu. Ketika di Telecaster kan agak lebih gendut kita mainnya, jadi harus ada jarak yang lebih, tapi ketika ada kontur di sininya jadi lebih nyaman di sisi pinggang atau di sisi dada dan di sisi perut. Ini kenyamanan yang lumayan asik gitu. Nah, terus gimana dengan ketinggian snare-nya sama fretboard-nya? Biasanya kan di gitar-gitar murah ketika kita nyeting actionnya itu susahnya minta ampun. Tapi di Ibanez Gio yang 2020 ini, GRG 40 produksi tahun 2020, itu asik gitu. Jadi asalkan kita udah setting neck-nya lurus, kemudian kita tinggal atur actionnya juga mudah gitu. Mudah, jadi dia udah presisi gitu fretnya. Kalau yang dulu saya nggak tahu apakah itu dari tokonya atau memang cacat produksi, salah satu gitarnya cacat produksi atau gimana. Gitar-gitar yang zaman dulunya itu kan biasanya beberapa fretnya masih ada yang tinggi rendahnya tidak sama ya, tapi kalau di Gio yang 2020 ini udah diperhatikan dengan detail gitu loh. Jadi ketika kita ngelurusin, ngatur actionnya cenderung lebih mudah karena udah rata. Nah, actionnya juga ketika kita mau membentuk radius di sini di bridge, itu di bridge sendiri udah kebantu nih. Tuh ya. Jadi dia tidak lurus lempeng gitu, dia ada agak curve gini di sini. Di sini lebih curve. Jadi kita udah langsung wah enak nih, tinggal lurusin aja. Karena kalau secara kasat mata tanpa alat ukur apapun, ketika ngelihat curve-nya ini sama curve-nya di fretboard dan di fretnya itu sama gitu loh. Jadi kalau dilihat dari belakang sini ke secara lurus gitu, kelihatannya sama. Kelihatan nggak tuh? Bisa kelihatan sama gitu jalurnya. Jadi kalau yang dulu kita harus ya, kalau yang punya alat enak ya, tapi kalau yang manual pakai perasaan ngatur tinggi senar satu-satu gitu kan, biasanya kita pakai perasaan aja lah, kayak ini ketinggian, kayak ini kerendahan gitu. Atau ada juga yang dilurusin sama semua gitu, tapi ketika buat main bending agak lebih susah. Nah, kalau yang sekarang udah enak nih, ada curve-nya di sini ya. Dengan adanya curve ini kayak ngebantu banget buat ngaturnya gitu. Jadi kalau satunya diturunin, yang lainnya tinggal ngikutin deh ke atasnya ngikutin curve-nya. Jadi sama semua gitu. Ada curve-nya sama semua, curve radiusnya sama semua. Nah, setup-nya pun jadi lebih nyaman. Nah, secara elektroniknya gimana? Secara elektroniknya saya juga belum ngebuka, tapi saya yakin ini ya elektronik yang namanya gitar murah, mungkin potensionya mirip-mirip sama kayak potensio radio kali ya. Karena memang nggak bisa dibohongi, secara responsifnya memang tidak seresponsif gitar-gitar mahal atau mid range lainnya, tapi lumayan lah gitu. Walaupun
ketika kita lagi muter tuh tidak smooth gitar-gitar mid range ataupun high end. Tapi ketika ketika kita memang suka yang tidak terlalu sering mainin knob volume ataupun knob tune, ini enak gitu, kayak memberikan safety yang lebih gitu. Jadi bisa ngatur ini jangan ke lebaran atau setengahnya aja atau seberapa aja, itu masih kayak ada rem-remnya gitu loh, jadi masih bisa kelihatan. Kemudian dari switch ya namanya low press switch-nya ya bunyi-bunyi, tapi seenggaknya setiap pergantian transisi dari satu pick up ke pick up lainnya itu tidak terjadi lonjakan suara gitu ya, tidak terjadi lonjakan suara seperti kalau kita beli gitar-gitar KW. Cuman yang berisik hanya di telinga kita aja sih. Suara-suara seperti itu. Nah, untuk suara sebenarnya teman-teman kita masih bisa nyari juga dari banyak sumber lainnya kalau sekedar untuk demo suara. Tapi kalau saya senang dengan suara seperti itu. Ini saya main ya, asumsinya knobnya ada di 7 lah ya, di 7. Kalau lagi di full dia lebih glassy. Mungkin karena entah sudah ada treble beatnya atau belum, tapi kalau belum harusnya dipasangin treble beat ya, jadi suara treble-nya nggak hilang dan suara glassy-nya masih bisa tetap kerasa gitu ketika knob volumenya dikurangin. Nah, gimana kalau dipakai untuk suara high gain? Suara high gain-nya cukup asik. Itu salah satu suara high gain. Kalau kita pakai sound yang lainnya ya, itu biasanya saya pakai sound untuk lead. Nah, sekarang saya pakai sound untuk ritmis biasanya. Lumayan menyenangkan, bukan lumayan, malah sangat menyenangkan untuk saya. Kalau buat yang suka Petrucci kali ya. Asik suaranya. Kalau dari suara asik. Nah, gimana dengan Wawi Bar? Wawi Barnya juga lumayan, tapi memang kalau kita masih pakai yang baut ada 6 gini, vintage lah istilahnya ya, butuh effort yang lebih lah, tenaga yang lebih untuk maininnya. Kalau kita maininnya pakai mungkin nantinya kalau yang ekstrem gitu biasanya turun tuh. Nggak terlalu sih.
turun dikit kalau yang sampai segitu ya. Ya itu review dari saya tentang Ibanez Gio GRG 40 Metal Light Blue untuk yang produksi 2020, kebetulan ini Februari 2020. Asik, sangat menyenangkan dan sangat memuaskan untuk dibeli untuk gitar dengan harga ini. Enjoy.